Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam rangka memperingati hari ulang tahun IGTKI yang ke-72 tahun ini, maka perkenankan saya Ika Mar'atus Sholihah dari TK Dharma Wanita Sawo untuk turut serta dalam ajang Lomba Dai Daiyah dengan tema pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan adalah kunci utama kesuksesan, baik kesuksesan individu, kelompok maupun bangsa dan negara, untuk membentuk cikal bakal generasi penerus yang mempunyai sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing. Belajar dari kemajuan negara Jepang tatkala mereka dibom atom oleh tentara sekutu, mereka luluh lantah, hancur lebur. Lantas, apa yang dilakukan pertama kali untuk membangun kembali negaranya? Apakah berapa banyak tentara ataupun senjata yang tersisa? Ataukah berapa banyak harta benda yang tersisa? Bukan itu yang mereka cari pertama kali untuk membangun kembali negaranya. Yang mereka cari saat itu adalah berapa banyak guru yang masih hidup. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa kemajuan suatu negara dimulai dari sektor pendidikan. Kita lihat hasilnya sekarang, negara Jepang bangkit dan menjadi salah satu negara maju di dunia. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di zaman era digital. Kecanggihan dan kemajuan teknologi telekomunikasi memanjakan kita dengan berbagai kemudahan. Ibarat kata, tinggal klik, apa yang kita inginkan akan datang dengan sendirinya. Namun, di balik itu semua ada PR yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pendidik dan orang tua akan dampak negatifnya. Sering kita lihat orang tua merasa kesulitan untuk melepaskan anaknya dari kecanduan ataupun ketergantungan smartphone. Mereka akan meraung, menangis, dan meronta tak ketulungan ketika smartphone mereka diminta oleh orang tua. Inilah yang perlu mendapat filter dan perhatian khusus dari kita para orang tua dan para pendidik. Ayah bunda, pendidikan sejak usia dini perlu kita tanamkan bahkan sejak dalam gendongan. Sebagaimana bunyi hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam gendongan hingga liang lahat. Maksud dari hadis di atas memberi semangat kepada kita untuk selalu memprioritaskan pendidikan sejak usia dini, bahkan sejak dalam usia gendongan. Karena apa? Karena di usia golden age inilah perkembangan otak anak mampu menyerap hingga 80%. Menurut Maxwell, peneliti asal Amerika, ia berpendapat bahwa apabila manusia dapat mengaktifkan 7% saja dari sel otaknya, ia akan mampu untuk menguasai 12 bahasa dan mampu memperoleh 5 gelar kesarjanaan. Dan tentunya apabila ia seorang muslim, akan mampu untuk menghafal Al-Quran dan hadis Nabi. Wow, luar biasa bukan sebenarnya potensi otak kita? Pepatah Arab mengatakan, at-ta'allamu fis shigari kan-naqshi 'alal hajari wa ta'allamu fil kibari kan-naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa laksana mengukir di atas air. Apa maksudnya? Kita akui memang ketika mendidik anak usia dini perlu ketelatenan, keuletan, dan kesabaran. Namun ilmu yang mereka dapat
akan selalu teringat dan terpatri hingga mereka tua nanti. Namun sebaliknya, ketika menuntut ilmu di waktu dewasa, ibarat melukis di atas air. Ketika kita melukis di atas air, apa yang kita lukis akan hilang dan lenyap seketika itu juga. Ayah bunda, poin penting yang perlu kita ingat adalah 1. 50% perkembangan memori kehidupan ada di usia 0 sampai 5 tahun. 2. Otak anak ibarat spons. Ia akan mampu menyerap informasi sama seperti apa yang diserap otak orang dewasa selama 60 tahun. Bayangkan. Yang ketiga, pemberian stimulus yang tepat untuk mengoptimalkan perkembangan otak anak. Stimulus yang tepat adalah dengan memperkenalkan pendidikan sejak usia dini. Bisa dilakukan oleh orang tua melalui program-program parenting, mengkonsultasikan pada psikolog, ataupun dengan mempercayakan pada lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini dengan harapan potensi anak mendapatkan stimulus yang tepat dan berkembang secara optimal, sehingga mereka mampu untuk membawa negaranya menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian uraian dari saya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.